warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini jumpa kembali dengan saya Umu di acara Browsing, ngobrol singkat bareng BLK Surabaya. Hari ini narasumber yang hadir adalah Bapak Kasih Pengembangan dan Pemasaran di UPT BLK Surabaya, Bapak Yudo Sembodo Hastoro Langgeng Eskom. Beliau sebagai Kasih Pengembangan dan Pemasaran di UPT BLK Surabaya. Selamat pagi Pak Yudo. Pagi Mbak Umu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Mbak Umu gimana? Alhamdulillah baik juga Pak. Sehat-sehat ya kita semua. Amin. Oke, hari ini tema kita adalah seputar pemagangan atau internship yang sering dikenal di kalangan teman-teman alumni peserta pelatihan. Oke, kita akan mengulik lebih banyak apa sih itu yang disebut dengan pemagangan, gimana syarat-syaratnya, apa aja fasilitas yang bisa didapatkan ketika pemagangan, dan apa saja layanan yang bisa didapatkan, begitu ya. Oke, Pak, ini ada pertanyaan yang paling penting, yaitu apa Pak yang dimaksud dengan pemagangan? Oke, matur nuwun Mbak Umu. Sahabat browsing, selamat pagi. Ya, magang itu apa sih? Nah, pemagangan itu adalah bagian dari sistem penyelenggaraan pelatihan kerja antara pelatihan dan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang kompeten di bidangnya. Jadi pemagangan itu sebuah latihan. Bagaimana sih realnya di industri itu seperti apa? Itu untuk pemagangannya, Mbak. Oh, oke, pemagangan. Jadi alumni peserta pelatihan itu bisa ngerasain feel-nya seperti apa bekerja di dunia nyata gitu ya, Betul. Pak? Karena setelah mereka berlatih di BLK itu kan in job training. In job training itu mereka berlatih di BLK, lalu on job training atau magang itu mereka berlatih di industrinya langsung. Seperti itu. Nah, tujuan dan manfaat magang sendiri itu apa ya Pak? Nah, tujuannya itu menyiapkan calon pekerja agar mengenal dunia industri. Lebih dekat ya dalam kegiatannya, melakukan tugas bagaimana pegawai dalam perusahaan terkait. Jadi mereka langsung bekerja seperti pegawai yang sebenarnya. Oh begitu ya. Betul. Jam mereka ikut magang juga ikut sama. Sesuaikan dengan perusahaan masing-masing. Itu berlakunya magang. Untuk manfaatnya sendiri Pak buat teman-teman? Manfaatnya itu ada beberapa Mbak. Jadi yang pertama, mendapatkan keahlian dan pengalaman kerja. Lalu memiliki kepercayaan diri untuk masuk di dunia kerja. Jadi misalnya sudah ada magang itu kan sudah ada pengalaman. Nah, yang berikutnya itu mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Jadi sesuai dengan feel-nya mereka itu bagaimana. Itu untuk manfaatnya Mbak. Oke Pak. Oke, kita cek untuk pertanyaan berikutnya. Kenapa teman-teman ini disarankan untuk ikut magang Pak? Baik, kenapa sih harus magang gitu ya? Jadi pertama itu untuk mengurangi skill mismatch. Maksudnya bagaimana? Skill mismatch itu untuk memperkecil kesalahan kemampuan dalam dunia industri. Jadi maksudnya begini, sebelumnya kan sudah ikut pelatihan di BLK ya. Nah, di BLK itu kan tidak semua metode atau pengajaran diajarkan. Misalnya begini, di BLK hanya mengajarkan 2 metode, sedangkan di industri harus menguasai 5 metode. Nah, disinilah kita mengurangi mismatch itu. Jadi setelah berlatih di BLK, lalu kita magangkan di industri supaya mereka mengetahui metode yang kurang dari BLK itu apa saja. Karena ya mungkin terbatas waktu juga di BLK, jadi kita di BLK hanya fokus untuk metode inti. Nah, saya sebutkan contoh begini, misalnya ada pelatihan pemrograman web di kami di BLK Surabaya. Untuk pemrograman web ini kan kita ajarkan PHP dan HTML. Nah, sedangkan mungkin di industri butuh 5 bahasa pemrograman, itu yang mungkin tidak bisa kita akomodasi. Jadi mereka yang peserta magang itu bisa mengambil kesempatan atau pengalaman di waktu saat magang. Oke. Jadi bisa dibilang magang itu sebagai salah satu program enrichment, pengayaan gitu ya Pak ya, pengayaan materi baik teori dan praktek buat peserta gitu ya Pak ya. Untuk melengkapi mungkin bukan kurang ya, atau karena terjawab waktu tadi untuk di BLK. Oke. Nah, adakah regulasi peraturan magang Pak?
Nah, untuk regulasi peraturan magang itu mengacunya pastikan dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 bahwa setiap manusia warga Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dari itu diturunkan menjadi UU nomor 13 tahun 2003 ke tenaga kerjaan. Jadi kita mengacunya ke UU 13 tahun 2003. Itu masih berlaku sampai sekarang. Oh, jadi peraturan tentang magang itu berdasarkan UU yang tadi ya Pak ya? Betul. Oke. Nah ini Pak, ada banyak nih pertanyaan yang masuk. Apa perbedaan magang kerja, magang kuliah, dan praktek kerja lapangan? Baik Mbak Mu. Nah, untuk istilah magang itu ada 3 tadi ya, ada magang industri atau magang kerja, magang mahasiswa, dan magang praktek. Nah, perbedaannya itu apa? Kalau di magang industri itu fokusnya ke konsep tenaga kerja. Jadi mereka sudah berlaku jam kerjanya, aturan SOP-nya sudah berlaku, jadi mereka seperti pegawai yang sebenarnya. Nah, sedangkan untuk magang mahasiswa itu mereka ada pengakuan 1 tahun 3 semester. Jadi tujuannya apa? Ke akademisi pasti kan. Jadi mahasiswa yang magang itu ada SKS tertentu yang harus terpenuhi. Nah, setelah itu mereka harus memenuhi itu untuk kegiatannya tujuan juga akademisi. Nah, untuk PKL sendiri, kalau PKL ini sasarannya yaitu teman-teman SMK atau anak SMK, sama dia setidaknya diperkenalkan bagaimana sih di industri, tapi tidak sampai ke setidaknya sudah tahu regulasi yang berlaku di dunia industri seperti itu. Itu untuk PKL. Baik. Praktek Itu yang kerja. berlaku di seluruh perusahaan. Betul. Tempat magang ya Pak ya? Oke. Oke. Nah ini Pak, bagaimana layanan pemagangan? Oke, nah untuk layanannya pemagangan ini ada 2 Mbak Umu. Satu pemagangan dalam negeri, itu yang di BLK masing-masing, ada di BLK kita. Menurut Peraturan PP Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri. Yang kedua yaitu pemagangan luar negeri. Untuk pemagangan luar negeri ini biasanya ke Dinas Tenaga Kerja terkait. Jadi yang butuh informasi tentang pemagangan luar negeri bisa langsung ke dinas. Oh gitu. Gitu. Seperti contoh kemarin sebelum COVID nih ya, kita kan pernah menyelenggarakan seleksi pemagangan Jepang. Oh Pernah. Di dinas ya Pak ya? Dinas, betul. Itu penyelenggaranya dinas. Oh oke. Nah, saya mulai tertarik nih Pak. Ini Sobat BLK juga pasti banyak yang mulai tertarik nih dengan gimana sih prosedur yang harus diikuti oleh teman-teman yang ingin ikut proses pemagangan gitu. Siap. Ya, jadi yang pasti harus pelatihan dulu di BLK Mbak. Pasti karena itu syarat utama in-job trainingnya. Ya. Yang berikutnya mengisi formulir pengajuan magang. Jadi setelah peserta itu dididik di BLK Surabaya, Ya. selanjutnya kita data berapa orang yang bersedia untuk mengikuti magang. Lalu setelah itu untuk tempatnya boleh mencari sendiri ataupun tempat magangnya boleh mencari sendiri atau ikut dengan mitra BLK Surabaya. Gitu. Nah, kita setelah itu baru menyetujui seperti apa ya? Jadi istilahnya menyetujui perjanjian magang ini. Oh jadi ada perjanjiannya Pak magang itu? Betul, maksudnya begini, untuk mengikat siswa dan industri supaya proses magangnya itu berjalan dengan baik. Pernah saya jumpa itu di saat proses magang itu ada beberapa peserta yang tidak mengikuti peraturan ini, entah mungkin dapat 2 hari dia nggak kembali ke industri. Nah, seperti itu kita meminimalkan dari perjanjian itu tadi. Jadi surat pernyataan bahwa sanggup untuk mengikuti proses magang. Oke. Nah terkait dengan itu apa saja Pak hak dan kewajiban peserta pemagangan? Oke, hak dan kewajibannya. Ya. Mungkin itu juga tercantum di perjanjian tadi ya Pak ya? Betul, bisa. Ya, yang pertama memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan. Yang berikutnya memperoleh uang saku. Uang saku ini kembali ke kebijakan industri. Jadi
mungkin bisa berupa uang transport ataupun uang makan seperti itu. Jadi untuk uang saku pemberlakuannya berbeda-beda antar perusahaan. Jadi kembali lagi ke kebijakan perusahaan. Memperoleh pelindungan dalam tunjangan kecelakaan kerja dan berikutnya yaitu memperoleh sertifikat. Jadi setelah mereka magang, mereka dapat penilaian, evaluasi, dan terakhirnya keluar sertifikat untuk magang bahwa mereka telah melakukan magang di perusahaan tersebut. Wah, ini bisa jadi nilai plus di portofolio mereka ya, betul, Pak ya? Betul, seperti itu. Jadi bisa jadi nilai tambah. Jadi nilai tambahnya itu ada sertifikat BLK, kemudian sertifikat kompetensi BNSP, tambah lagi sertifikat magang dari industri. Bisa nilai tambah. Oke. Untuk kewajiban peserta magangan sendiri, Pak, bagaimana? Oke. Nah, kewajibannya tadi ya. Jadi yang pasti mengikuti peraturan. Berikutnya mengikuti program sampai selesai, pastikan, lalu mentaati tata tertib yang ada dan menjaga nama baik instansi, institusi tempat magang dan juga BLK Surabaya. Ya itu tadi untuk meminimalisir karena kan proses magang itu kan menggandeng dua institusi ya, perusahaan dan juga kita sebagai penyelenggara magang. Harapannya kami sama-sama menjaga nama baik. Betul. Itu Pak Mun. Sama-sama menjaga hubungan baik antara pihak eksternal dengan BLK Surabaya ya Pak ya. Oke, Pak, bisa dibuat kesimpulan begitu untuk obrolan kita hari ini. Jadi pemagangan itu bagaimana? Ya, untuk kesimpulan hari ini, latihan vokasi dan pemagangan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja Indonesia. Untuk program pelatihan vokasi disusun berdasarkan kebutuhan kerja di industri. Jadi kita susun dulu di industri, lalu kita matchkan dengan pelatihan di BLK Surabaya ini. Yang berikutnya, untuk mendukung program peningkatan kompetensi, maka diperlukan harmonisasi, sinergi, dan kolaborasi antara pemerintah dan industri. Oke. Ya. Seperti itu Sobat BLK. Jadi nunggu apa lagi nih? Sudah dapat pelatihan gratis di sini ya kan? Kalau bisa kompeten, kita bisa mendapatkan sertifikat dari BLK. Juga kita mengikuti uji kompetensi gitu ya Pak ya. Kalau kompeten kita juga dapat sertifikat dari BNSP, diakui loh secara nasional. Dan itu berlaku selama 3 tahun. Dan juga bisa mendapatkan kesempatan untuk magang di perusahaan. Setelah selesai mengikuti pemagangan, kita dapat sertifikat magang yang itu diharapkan bisa jadi tambahan nilai tambah ya, jadi nilai plus buat teman-teman Sobat BLK yang mengikuti pemagangan, dan itu bisa dicantumkan di portofolio untuk melamar kerja ya Pak ya. Wah, menarik bukan? Saya tambahkan lagi. Oh iya. Untuk sertifikat itu juga berlaku sebagai pengalaman. Oh gitu. Karena biasanya kan kalau kita wawancara kerja gitu kan ditanya pengalamannya apa. Kalau bagi fresh graduation atau yang baru lulus selesai kuliah atau sekolah itu kan mereka tidak punya pengalaman. Betul. Nah, dari magang itu, dari sertifikat magang itu bisa sebagai bukti pengalaman kerja. Oh, oke. Nah, semakin menarik deh. Itu. Oke, terima kasih atas sama-sama informasinya yang sangat berguna buat teman-teman Sobat BLK ya Pak ya. Semoga BLK Surabaya semakin sukses ke depannya, semakin jaya. Amin. Demikian Sobat BLK, terima kasih telah menyimak obrolan kita hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim browsing UPT BLK Surabaya mengucapkan Dirgahayu UPT BLK Surabaya yang ke-40 tahun. Semoga BLK semakin jaya dan sukses selalu. Jaya, jaya, jaya.